Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan segenap para asatidz, segenap jamaah tahlilah, wabil khusus keluarga Haji Agus yang lagi ditimpa musibah, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama silakan ini berdoa sampai yang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sama memiliki yang berbahaya kemudian bau hadir kemudian majelis itu saudari kami pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sila terbayuk kesampaian salawat tidak hubungan dengan Nabi besar yang penuh bersani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap jamaah tahlilan yang dia muliakan, yang akan buka majlis ini dengan mengutip satu hadis yang dia ambil dari kitab Muqasyyafatul Qulub karya Al-Imam Al-Ghazali. Dari kitab itu adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa'aktsiru dzikral maut, fa innahu yumahhidu dzunub wa yazhadu fid dunya." Bahasa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat yang namanya kematian. Sehingga kembali bertemu dengan ingat kematian. Ba'innahu yumakhirul dzunub. Sehingga dengan mengingat kematian ini mampu membersihkan dosa-dosa yang belum besar. Ini salah satu hikmah. Tetap ingat mati berarti sayang pacu gawe perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau gawe perintah dari Allah, maka dosa benda yang sampun yang bersani gawe maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yazhadu fid dunya. Dan dengan mengingat kematian ini dia kanan lalu dunia. Yang belum bersani akan menjadi orang yang punya sifat zuhud terhadap dunia. Ini seperti pikiran lalu kadang itu setiap waktu dunia. Lalu pun ingat bahwasanya yang berusaha ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan meninggal dunia ini dia nampak dan sebab sakit doang, lebih dengan sehat selong-selong meninggal dunia. Dia nampak sebab umur, sehingga lebih dengan bagian anak pun meninggal dunia. Artinya dengan mengingat kematian ini wa yazhadu fid dunya, maka kecintaan yang berusaha terhadap dunia ini akan berkurang. Karena kematian ini fa'innal mauta haqq. Karena kematian ini adalah sesuatu yang pasti, tidak mungkin bisa dihindari oleh setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya pasti kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang bersami yang namanya fana,
pasti akan meninggal. Yang lain namanya panah, sesuatu yang rusak pasti akan ada masanya. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal qabra haqq, dan kubur ini pasti, sesuatu yang pasti. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, innal qabra yunadi kulli yawmin khamsa marrat, bahwasanya kuburan niki memanggil setiap manusia, manusia peringatan 5 kali dalam sedino sekelah. Lalu dia kami pendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mau tak tahu dengar suara kubur sama memanggil 5 kali dalam sedino sekelah ini. Mungkinkah harap dengan lalu merampek? Mungkinkah harap dengan lalu pegawaian? Mungkinkah harap dengan meraktor anggawi ibadah orang? Maka Allah tidak perdengarkan panggilan kubur ini kepada manusia. Aliat siapa itu nongak dengan tahu dah. Dia perlu kamu pilih-pilih dengan tahu terkait. Karena Nabi 6 golongan yang akan masuk neraka tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya al-arabiyyu bi'asatiyati, dengan Arab karena kepanatikannya. Arti mod fanatik oleh sopok guru, sopok tuan guru, sopok ustaz yang mirip ngaji ustaz lain namanya fanatik. Maka yang termasuk yang belum saja termasuk golongan 6 golongan yang akan masuk neraka tanpa melalui proses hisab perhitungan amal baik amal buruk. Dan kalau pilih-pilih nak boleh tuan guru saya boleh ngaji, mondek ustaz sahni jadi imam dek sembahyang. Ini namanya fanatik. Fanatik ini yang disebut oleh Rasulullah SAW golongan yang akan masuk neraka tanpa perlu dihitung amal baik amal buruknya. Saya sahih bukan sampai yang kebaikan. Bahkan walaupun itu binatang, tapi yang bisa ngomong menyampaikan kebaikan, ambillah kebaikan ini. Yang perlu pilih-pilih. Kadang kita mau boleh Kongguru, Lombok Timur, Mataram, harus jauh. Padahal semua disampaikan kebaikan. Maka kubur ini menyeru kulli yawmin khamsa marrat, 5 kali dalam sehari semalam. Nabi bahasa kubur. Saat pertama bahasa kubur ini, ana baitul wahdah. Aku ni balik tahu kesendirian. Nanti dengan al-kathir kalau kubur ni bahasa kubur. Benar-benar kita kangen si senina. Gagak lain mungkin kita beberapa mau kita hidupkan di sini aku arak mati. Kalau cerita buat mati memilih di kubur di arak cerita. Benar-benar kita kangen si anak, benar-benar kita kangen si semanu, benar-benar kita kangen si dengan toa buat meninggal dunia yang bermusami sendiri di dalam kubur. Maka pasal di sini Rasulullah SAW, "Faj'alnaka mu'nisan." Maka kita batur, kita kaji ada yang enggak mesah-mesah untuk kubur. Kita sama tuan jari ada yang salah kajian. Nabi sabau kajian dan bermusami dalam kubur pasal di sini Rasulullah biqira'atil Qur'an. Mau dikira ngaji baca Quran, maka dia tak sepi kubur. Tetap kubur ini akan terasa indah karena ada keramaian sahabat-sahabat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Pada baca Quran, karena Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat untuk para sahabat-sahabatnya. Dan diterang lagi Pak Ustaz, belajar ngaji karena penuh karena kode orang belajar ngaji. Dengan tawak pun mau kita ngaji siap belajar. Yang dulu pernah diceritakan oleh Syekh Jabir, karena yang sering ketemu dulu sama beliau, sering sholat berjamaah bersama. Beliau cerita, beliau punya orang tua mulai belajar Quran niki umur 60 tahun. Guru niki anak-anak dua, beliau punya anak 8 anak niki menghafal Quran semua. Dia jadi guru, inak jadi murid. Alhamdulillah pasal beliau dia sampai 10 tahun ternyata karena dengan tawaf ini ikutin pegawaian fokus pada ngaji doang. Dalam kurang 10 tahun beliau bisa menghafal Quran. Umur 60 tahun. Mau milih banyak karena tidak sekedar baca Quran. Sebulan kita tak tawaf dan mungkin kalau baca Quran untuk milih supaya Nabi, supaya ada sahabat dan teman yang berusaha di dalam kubur nanti. Karena yang menjadi teman bahasa dari Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Saat kedua Nabi bahasa di kubur, ana baitul mati. Aku ni balik gelap gulita. Nanti bilah ke kubur, nanti balon, nanti paket,
Pak sekat, pituk siwa sekat, dirangka masang ke kubur. Nabi sak bau dari paket sak dia dapat mati-mati dia dapat diterusan. Maka falau wiruni bisolatil lail bahasa Rasulullah. Maka perangilah kubur ini dengan sholat malam. Mana-mana dia tahu bilang malam sekali seminggu. Tengah asal mungkin dia tahu alun-alun mana-mana dia ngaji penyesal, ngaji sembahyang 2 rakaat. Supaya bahasa dari Rasulullah itulah yang akan menjadi cahaya, menjadi lampu dalam kubur yang belum bersani di sholatil lail. Ini bahasa kubur yang kedua. Dan bahasa kubur yang ketiga, ana bayyit turab. Aku ni baling tanah. Kalau meninggal dunia lempeng tanah, atas tanah, bawah tanah, kiri kanan tanah. Nanti dengan ketembok si emas sebelum meninggal dunia. Bila dia nandang kubur di tanah doang. Maka fahmilul firashi bahasa dari Rasulullah. Pada jauh kipak, pada jauh kasur, ada tidak terkubur. Namun tidur doang, namun solah atau tidur di tinggi, mai tidak. Maka Rasulullah berpesan, bawa tikar, bawa kasur. Nabi dari tikar, dari kasur yang belum bersani di dalam kubur. Wa huwal amalus sholih. Maka kasur tipah niki adalah amal kebaikan yang belum bersani. Menurut amal kebaikan dia dari tipah tembak di dalam kubur. Ia dari kasur. Sayang seolah amal, maka sayang baik tidak yang belum bersani tidak di dalam kubur. Karena amal baik yang belum bersani itulah yang akan menjadi tikar, yang menjadi kasur tempat yang belum bersani tidur nanti di alam kubur. Ini yang ketiga. Yang keempat bahasa dari Rasulullah SAW. Nabi bahasa kubur. Ana baitul afa'i. Aku ni baitullah. Bahkan disebutkan dalam riwayat ada satu ular yang menjadi pimpinan ular-ular di kubur niki namanya ular niki Sijratul, namanya ular niki disebutkan dari beberapa riwayat ular yang besar niki Sijrah namanya. Ada namanya ular yang besar yang menjadi pemimpin para ular niki akan menemani setiap manusia selama dia sampai hari kiamat. Maka tersurat si Rasulullah fahmilul tiryaki. Maka pada jauh orang ada di arah ulang niki. Permintaan ulang niki ada di arah kubur. Maka terpilih orang. Nabi orang ulang niki ada di arah ulang dalam kubur. Maka wahwa bismillahirrahmanirrahim. Masa dari Rasulullah. Maka luwek baca bismillahirrahmanirrahim. Sehingga mun luwek baca bismillahirrahmanirrahim. Maka ular-ular yang dikirim oleh Allah untuk orang-orang yang berbuat maksiat itu akan dihilangkan di kubur yang perlu besar. Mau bukan nasi baca bismillah, mulai nambah baca bismillah, naik motor baca bismillah. Nabi pun pegawaian niki baca bismillah. Karena dengan membaca bismillah niki, inilah obat daripada ular-ular yang ada di dalam kubur niki. Yang terakhir baca di kubur niki, ana baitus su'al munkar wa nakir. Aku ni balin tempat pertanyaan munkar dan nakir. Berbicara alih tahu molah jawab pertanyaan munkar nakir. Wahai dagang yang apal elek makin marobuka Allah roki sampai akhir apal di dunia belum tentu tahu baca tahu jawab lewat pertanyaan ini di alam kubur. Sehingga Nabi yang bisa buat yang belum bersami mempermudah jawaban daripada para malaikat munkar nakir niki adalah fa'athiru ala wahri bahasa kubur niki. Luai baca dari atas punggung ini, dari atas aku ni, di dunia maksud fa'aktiru ala wahri qawlu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah liyumkin laka an tujibahu. Pada luai baca kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, insyaallah dengan sebab bagian niki yang perlu bersami lancar jawab pertanyaan malaikat munkar nakir niki. Maka pertanyaan katanya ilaha illallah. Dia perlu apal pertanyaan munkar nakir marobuka nanti di atas dunia apa jawaban. Akan sendirinya Allah akan bimbing muatakarang pada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan sendirinya yang perlu bersami akan mudah menjawab pertanyaan para malaikat ini.
Terpemolah Allah Ta'ala jawab pertanyaan mereka dengan cara rapi, kerang-kerang ulang kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dengan mendawamkan, membiasakan ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini, liyumkin laka indagi baru bahasa Rasulullah. Insya Allah dia terpemolah jawab selalu pertanyaan mereka. Lalu kadang kita buat zikir sekali lebih dari ahli tundang roh bang berzikir, mau tundang roh ahli zikir. Karena ahli tak tahu fadilah daripada zikir ini. Salah satu fadilah zikir adalah mempermudah jawaban tiap urusan ketika ditanya oleh malaikat muka dan nakir. Benar-benar minta maaf, benar-benar minta maaf pajak. Namun pikiran amalan kalimat la ilaha illallah maka sulit yang belum sami. Dia tahu jawab namanya pertanyaan malaikat muka nakir itu. Maka sila terbiasa setiap sembahyang dia lupa zikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setiap mungkin sedikit tidur terbiasa supaya arak jadi bekal enak jawab pertanyaan malaikat munkar nakir lagi. Ini Allah yang merasakan. Nah, mudah-mudahan 5 panggilan atau 5 pesan daripada kubur ini yang belum bersami bisa bawa sehingga bahagia yang belum bersami kelak di alam akhirat di alam kubur ini. Jamaah itu yang muliakan. Mudah-mudahan nanti yang sampaikan ini walaupun singkat akan menjadi tambahan ilmu buat yang belum bersami sehingga bisa kita persiapkan bekal kita menghadap kematian. Karena mati ini tidak mengenal usia, tidak dengan tawadhu meninggal dunia. Karena yang dari yang raja kadang-kadang dipanggil lebih cepat daripada orang tua. Dia selama dengan ini sakit dulu dengan sehat tiba-tiba meninggal dunia. Artinya yang belum bersami dipesan untuk terus mengingat kematian ini supaya yang belum bersami lebih tekun ibadah, lebih banyak amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun kalau ada kata yang kurang pas dan kurang berkenan. Niki semata-mata dari khilafat yang sebagai panjang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.